Apa kabar di pagi hari ini? Luar biasa Pak Hendro. Tumor saya sudah dikendalikan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Saya sudah mendapat infonya kemarin dari Pak Hendra, Bu Stefani. Haleluya. Ya. Ya, puji syukur dan terima kasih kalau saudari kita, Ibu Stefani juga sudah mendapatkan hal yang atau info yang positif ya dari pihak dokter bahwa sakitnya sudah disembuhkan atau tidak ada lagi, dan itu semoga selamanya tidak ada lagi. Ya. Haleluya. Ya, sehat terus dan panjang umur Ibu Stefani. Dan puji syukur juga terima kasih kepada Tuhan Yesus untuk kasih karunia dan pemeliharaan dalam hidup kita. Tanpa penyertaan Tuhan Yesus kita mungkin tidak akan bisa join pagi-pagi bersama untuk memuji menyembahnya ya. Karena itu teman-teman, tetaplah kita harus taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Karena kasihnya begitu besar dalam hidup kita. Dan firman-Nya berkata manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan saja yang ditinggikan. Amin. Haleluya. Jadi saudaraku, selamat datang kembali di channel Worshipers of God dalam Morning Praise and Worship. Pagi hari ini mari kita bersama-sama kita mau memuji serta menyembahnya. Dan pujian nanti akan dipimpin oleh Pak Hendra Halim. Serta kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Andri Turangan, ya, brother dari Ibu Stefani. Baik, kita akan buka persekutuan kita dalam doa, dan saya minta tolong kepada Ibu Vivi untuk bantu buka dalam doa. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur Tuhan, kami naikkan segala kebaikan-Mu. Puji syukur Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Terima kasih buat nafas kehidupan yang Kau sudah berikan kepada kami. Kami percaya tidak secara kebetulan kami untuk berkumpul kembali untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk kami yang hadir di sini. Kami percaya Engkau Roh Kudus sudah hadir juga di sini untuk menjamah setiap hati kami pribadi lepas pribadi pada saat kami memuji, pada saat kami menyembah, pada saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus bekerja dari hati pribadi kami lepas pribadi yang membutuhkan jawaban dari doa. Selama ini kami percaya Engkau akan memberikan jawaban doa buat kami yang sakit. Tuhan Yesus akan memberikan kesembuhan. Yang beban berat kami percaya Engkau akan mengangkat semua bebannya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau jamah Pak Hendra dalam menyanyikan pujian. Kami percaya bukan dari suara tapi berasal daripada Tuhan, agar setiap pujian-pujian penyembahan yang dia berikan kami percaya itu berasal daripada Tuhan. Dan kami juga berdoa buat Ko Adrian. Kami percaya jamahan Tuhan Engkau taruh dia di belakang salib-Mu Bapa. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya kami percaya itu berasal daripada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang dikeluarkan dari mulutnya Pak Adrian benar-benar bisa dapat dan mampu kami rasakan, dan kami percaya kami dapat menemukan setiap rema-rema dalam firman itu menjadi kekuatan buat kami. Juga kalau juga berkati orang-orang yang belum sampai hari ini untuk berkumpul dengan kami. Kau jamah yang sakit, Engkau berikan kekuatan dan kesehatan. Yang lagi malas, Tuhan Yesus juga jamah hatinya biar kami dapat bersatu kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau hadir di sini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Vivi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Janji-Mu menopang hidupku.
Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Janjimu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Sebab kami tahu Tuhan, ketika perempuan itu datang mengurapi kakimu, Engkau sangat disenangkan, melebihi orang-orang lain yang merasa dirinya sudah baik Tuhan. Kami mau punya hati Tuhan, seperti hati perempuan yang mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu.
sebab Tuhan baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya tak pernah berubah untuk menyelamatkan kita semua dari hukuman kekal. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selama-lamanya. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang jadikan segalanya ajaib perkasa, yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang jadikan segalanya ajaib perkasa, yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya. Bahwasannya untuk selamanya. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya
kasih setianya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi kami meninggikan-Mu Tuhan di atas segalanya. Kau Allah yang layak dipuja. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran
Oh, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya, kemuliaan-Mu mengatasi langit dan bumi. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Biarlah puji-pujian pagi hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan dan menyenangkan hati-Mu. Inilah umat-Mu yang datang pagi-pagi untuk menyembah-Mu Tuhan. Sebagai ungkapan terima kasih kami atas pemeliharaan-Mu sampai dengan hari ini dan ke depan Tuhan. Kami percaya tangan-Mu yang kuat menyertai kami. Terima kasih ya Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua, jamah hati kami. Biar firman-Mu ini yang menetap di dalam hati kami saja. Tiada yang lain Tuhan. Dikenyangkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Pak Adrian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Ditinggikanlah namamu ya Bapa. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan semua hanya daripadamu. Dan kami yang mendengar mendapatkan rema yang baru ya Tuhan. Ada pencurahan yang baru ya Tuhan. Sehingga apa yang kami terima ini ya Tuhan, dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Kami ingin mendengar firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bisa dengar suara saya? Bisa Pak. Oke, ya. Ya, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan firman dengan judul Yesus Batu Penjuru. Ya, pada Desember lalu kami sekeluarga besar liburan ke Jogja. Kesempatan yang luar biasa di mana kami keluarga besar bisa berkumpul di Jogja. Nah, pada kesempatan itu juga tiba-tiba kami kakak saya menyarankan, oke, kita coba lihat Borobudur. Ya, ternyata sesuatu yang luar biasa. Sekarang Borobudur udah sangat bersih, sangat hijau, dan di situ kita bisa melihat gedung yang sama. Ya, ini foto waktu pas lagi kami ke Borobudur. Luar biasa, di mana Borobudur itu berdiri di tahun 770. Sudah lama dan dapat berdiri dengan tegar. Dan di situ kita bisa melihat bahwa bangunan zaman dahulu berbeda dengan bangunan zaman sekarang. Bangunan zaman dahulu itu dibangun dari batu yang ditumpuk dan diikatkan satu dengan yang lain. Sangat berbeda dengan sekarang. Nah, inilah yang dimaksud, yaitu adalah batu penjuru itu tadi. Yaitu adalah batu penjuru itu adalah fondasi zaman dahulu. Beda dengan fondasi zaman sekarang. Batu penjuru itu adalah batu yang ditaruh di sudut. Yang dimana satu sama lain saling mengikat. Sehingga membuat suatu struktur yang sangat kuat dan kokoh. Nah, kita dapat belajar dari sini. Nah, ini ada satu foto lagi. Kado waktu liburan waktu lalu. Ada Stefani di sini. Di foto waktu kita di Borobudur. Nah, mari kita belajar. Kita buka dari Yesaya 28 ayat 16. Di sini dikatakan, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Nah, di dalam Yesaya 28 ayat 16 ini, di sini ada Nabi Yesaya, ada Nabi yang sangat profetik dan menyatakan bahwa akan ada dasar di Sion.
Dasar di sini, di Sion di sini adalah di Yerusalem. Batu yang teruji. Batu yang teruji di sini adalah Kristus. Sebuah batu penjuru yang mahal. Mahal di sini bukan berarti harganya mahal. Tapi yang dimaksud tentu mahal itu adalah berkualitas. Berarti suatu kualitas yang luar biasa dari Kristus. Sesuatu yang teruji, sesuatu yang teguh, sesuatu yang tidak mudah goyah oleh kondisi. Nah, di sini kita dikatakan, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Nah, apabila kita percaya kepada Kristus sebagai batu penjuru atau sebagai fondasi hidup kita, kita tidak usah khawatir. Kita tidak usah gelisah. Dalam kondisi apapun, kita tidak perlu gelisah. Nah, batu penjuru, banyak dulu sebelum ini, kebetulan batu penjuru ini adalah topik tahunan di gereja kita, di mana batu penjuru di sini maksudnya adalah cornerstone atau adalah fondasi yang zaman dahulu. Nah, kita bisa melihat di sini, fondasi zaman dahulu itu batu penjuru itu bentuknya seperti ini. Kalau zaman sekarang kita membangun sesuatu, kita pasti bangunnya ke bawah, ada fondasi. Nah, ini adalah batu penjuru zamannya kerajaan Romawi. Batu penjuru itu mempunyai suatu fungsi. Bukan hanya sebagai, kalau di awal-awal, batu penjuru itu adalah batu pertama yang dipasang sebagai tolak ukur untuk membangun suatu bangunan, tapi yang terutama itu adalah batu yang menjadi tumpuan. Jadi kekuatan suatu gedung zaman dahulu itu terlihat dari batu penjurunya. Semakin besar gedungnya, semakin besar batu penjurunya. Jadi kekuatan suatu bangunan di sini kita bisa melihat bahwa zaman dulu bangunan ditentukan dari seberapa besar dan seberapa berkualitasnya batu penjuru itu. Itulah yang disebut namanya batu penjuru atau batu fondasi. Sekarang kita sebut namanya batu fondasi. Nah, kebetulan saya salah satu pekerjaan usaha saya adalah memang di bidang fondasi atau dalam arti menguasai suatu tanah. Ini saya bisa melihat bahwa ada satu kasus yang terjadi di tahun 1995 di Kobe. 1995 di Kobe itu ada kejadian yang sangat luar biasa, di mana terjadinya gempa. Terjadinya gempa yang begitu besar, sehingga gedung-gedung begitu hancur. Nah, saya bisa melihat di sini bahwa pada tahun 1995 tersebut, kerugian lebih dari 100 miliar dolar pada waktu itu. Ya, kerugian sangat besar sekali. Yang meninggal juga lebih dari 6.000 orang. Yang meninggal juga sangat banyak. Dan pada waktu itu adalah tolak ukur yang menjadi cara menghitung kekuatan dari suatu fondasi. Setelah tahun 1995, semua cara konstruksi dirubah total. Bahwa sangat pentingnya mempunyai suatu fondasi yang kuat. Karena semua jatuhnya, semuanya gedung runtuh itu jumlahnya ratusan lebih. Itu tergantung dari fondasinya. Sehingga setelah tahun 1995, cara konstruksi itu dirubah luar biasa. Nah, kita bisa melihat pergerakan di dunia konstruksi, ya. Bagaimana kita melihat zaman sekarang ada satu gedung yang luar biasa. Di sini mungkin nggak bisa kelihatan ya. Bisa lihat ya. Ini adalah Burj Khalifa. Suatu gedung yang tertinggi di dunia. Yang dibangun di atas pasir. Padang pasir. Kok bisa ya? Ya, kok bisa suatu gedung yang begitu tinggi dibangun di Arab Saudi, di Dubai lokasinya. Dan kondisi itu adalah di atas pasir. Nah, di sini kita melihat bahwa yang terpenting dalam suatu bangunan, banyak orang melihat gedungnya tinggi, wah itu mewah ya, itu gagah ya. Tapi mereka lihat bahwa investasi terbesar dalam suatu bangunan itu adalah di fondasinya. Nah, di sini saya mau memberikan ilustrasi bahwa betapa pentingnya suatu fondasi. Betapa pentingnya. Nah, di sini saya kasih lihat suatu gedung. Inilah contoh di kiri ini, yang di kiri ini kita lihatin fondasi yang begitu besar. Ada sekitar 192 titik fondasi yang mencakar ke bawah tanah. Jadi dia harus melewati pasir-pasir tersebut dan mencakar ke batu di bawah pasir tersebut. Nah, di sini saya bisa mengilustrasikan bahwa betapa pentingnya kita mempunyai suatu fondasi dalam kehidupan kita. Tanpa fondasi,
kita tidak bisa, atau tanpa batu penjuru, kita tidak bisa berdiri kokoh. Sedikit aja dapat goncangan, kita jatuh. Sedikit saja dapat goncangan, kita jatuh. Makanya sangat penting kita mempunyai fondasi yang sangat kuat. Nah, kita bisa melihat di sini 1 Korintus 3 ayat 10, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, telah meletakkan dasar. Dan aku sebagai orang ahli meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi di sini saya mau maksudkan adalah, apapun yang kita lakukan, apapun dalam kehidupan kita, kita harus mendasarkan kehidupan kita kepada Tuhan. Segala perkara, apapun yang kita hadapi, kita harus berfokuskan kepada Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan, kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Dan saya percaya itu, bahwa di saat kita mengandalkan diri kita sendiri, tanpa ada Tuhan di dalamnya, kita tidak akan kuat. Kita tidak akan mampu. Kita tidak akan sanggup. Kita harus berfondasikan kepada Tuhan. Makanya fondasi atau batu penjuru kehidupan kita harus fokusnya adalah Yesus Kristus. Ya, kita sebagai anak manusia atau anaknya Kristus, kita harus bisa bekerja lebih besar lagi, lebih baik lagi apabila kita berfondasi hanya kepada Kristus. Nah, ini yang harus kita ingat, bahwa di mana kalau kita didasarkan oleh Kristus, maka kita juga hidup harus juga dengan kepentingan Kristus. Nah, ini yang susah. Kadang-kadang kita hidup di dalam dunia, kita masih terkondisi dalam kondisi dunia. Nah, di saat sebenarnya apabila kita sudah di dalam Kristus, fokus kita, konsentrasi kita, kehidupan kita, semua harus mencerminkan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Nah, ini yang kita harus belajar. Bagaimana ciri-ciri apabila kita hidup di dalam Kristus. Nah, mari kita buka di Efesus 2 ayat 20 sampai 22. Tapi saya akan bahas dari Efesus 2 ayat 20 sampai 21 dulu. Efesus 2 ayat 20 sampai 21. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Nah, di sini yang pertama ya, di setiap fondasi, di setiap apa yang kita laksanakan, di setiap apa yang kita pelajari, di setiap hikmat yang kita terima, di atas dasar para rasul, para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Berarti apa? Intinya adalah Kristus Yesus adalah sebagai fondasi kita. Tidak ada yang lebih tinggi daripada itu. Tidak ada yang lebih penting daripada itu. Nah, poin pertama yang saya mau bahas adalah di dalam Dia. Jadi semua harus di dalam Dia. Bukan di luar, tapi di dalam Dia. Tidak ada gedung yang lebih kuat. Semakin besarnya gedung, semakin besar fondasinya. Makanya fondasi itu harus lebih besar daripada gedungnya. Kalau kita lihat suatu pembangunan gedung, suatu rumah pun, suatu apapun dibangun, fondasi pasti akan lebih lebar daripada gedungnya. Tidak mungkin suatu fondasi lebih kecil daripada gedungnya. Udah pasti gedungnya akan roboh. Makanya pentingnya mempunyai suatu fondasi yang lebih kuat daripada diri kita adalah fondasinya adalah di dalam Kristus. Nah, kadang-kadang dalam kehidupan kita belajar bagaimana kita suka sekali hidup kadang-kadang di dalam Kristus, kadang-kadang di luar Kristus. Nah, ini yang harus dipelajari. Pertama-tama kehidupan kita harus di dalam Kristus. Nah, kita bisa belajar di sini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, di Matius 7 ayat 24, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya.
Nah, di sini kita bisa belajar bahwa untuk menjadi di dalam Kristus, kita tidak hanya cukup mendengarkan, tapi kita harus melaksanakan perintah-perintah Kristus. Ya, kita harus benar-benar melaksanakan perintah Kristus. Tidak mudah goyah, tidak mudah tergoda dalam kondisi. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kita harus terus tetap berpegang kepada Kristus dan menjalankan kehidupan kita sesuai dengan rencananya Kristus. Tidak mudah goyah dan tidak mudah patah semangat. Nah, setelah tadi kita sudah melihat bahwa kita harus hidup di dalamnya, ya, bukan di luar, di dalam Dia, maka berikutnya kita harus, yang kedua adalah kita harus bisa bertumbuh. Kita harus bisa bertumbuh. Bertumbuh dalam hal apa? Dalam hal iman, dalam pengharapan, dalam kasih. Kita harus bisa bertumbuh. Jadi tidak mungkin kalau kita mengikuti perintahnya dan di dalam Dia kita tidak bertumbuh. Pasti kita adakan pertumbuhan. Dan pertumbuhan itu adalah milik Tuhan. Kita bertumbuh dalam kasih. Dalam arti bagaimana kita mengasihi sesama kita. Dalam bagaimana kita bekerja. Dalam bagaimana kita beriman hanya kepada Tuhan. Bagaimana kita berharap hanya kepada Tuhan. Nah, inilah yang timbulnya pertumbuhan itu penting sekali. Di saat Tuhan Yesus Kristus sudah menjadi batu penjuru, pertama, kita harus di dalam Dia. Yang kedua, kita harus bertumbuh di dalam Dia. Yang ketiga, ini yang paling sulit, rapih tersusun. Ya, rapih tersusun itu sangat sulit. Itu adalah proses yang paling lama. Tuhan Yesus Kristus mau kita hidup kita rapih. Tahu prioritas mana yang paling penting. Skala prioritas kita harus dibenahi. Apakah kita memprioritaskan kehidupan kita pribadi atau kita memprioritaskan Tuhan. Nah, tidak asal-asalan. Kita hidup sudah tidak lagi asal-asalan. Hidup kita sudah rapi tersusun. Sehingga Tuhan itu pasti akan kerasan dalam kehidupan kita. Tuhan pasti akan senang dalam kehidupan kita kalau kita merapikan hidup kita. Nah, saya mau sharing sedikit, kalau ada waktu ya, saya ada sharing. Di Desember lalu, saya dipercayakan, memang kegiatan saya sangat cukup banyak. Satu, saya adalah koordinator ibadah di gereja kami. Kemudian saya dipercayakan untuk menjadi gembala di Orpala. Orpala itu adalah satu yayasan di mana kita membantu panti-panti asuhan. Sejumlah sekarang kita sudah ada 27 panti di mana kita membantu konstruksi, kita membantu karirnya, membantu anak-anaknya, membantu spiritualnya, dan seterusnya. Nah, di satu pihak, saya ada yang harus saya prioritaskan di rumah, di mana anak saya sudah melihat bahwa anak saya membutuhkan waktu saya. Anak saya membutuhkan bimbingan saya. Nah, sehingga meskipun apapun saya harus bisa memprioritaskan, merapikan kehidupan saya. Merapikan mana prioritas dalam kehidupan saya. Jadi kemudian saya menghadap gembala saya dan saya bilang, Pak, gembala saya bicara, saya tidak bisa memegang semua. Saya harus menata kembali. Dan kemudian gembala saya memilih untuk, oke, kamu fokus di dalam ibadah, untuk yayasan panti asuhan, saya berikan kepada yang lain. Nah, di sini saya melihat bahwa kita harus mempunyai prioritas. Kita tidak bisa memegang seluruh kehidupan kita, itu mau semuanya, tidak bisa. Kita harus bisa membedakan mana yang lebih penting dalam kehidupan kita. Dan menurut saya yang terpenting adalah kasih Tuhan yang Tuhan berikan lewat anak-anak saya. Sehingga saya membutuhkan satu prioritas, yaitu adalah tetap juga harus menjaga. Karena anak-anak zaman sekarang berbeda dengan anak zaman dulu. Kita harus memberikan bimbingan lebih banyak waktu, lebih ekstra keras, sehingga kita bisa merapikan hidup kita. Tetap dalam setiap kehidupan kita, prioritasnya adalah Tuhan. Tapi bukan berarti bahwa semua kita bisa ambil, tidak. Kita harus bisa memprioritaskan dan hati-hati. Ini rapi tersusun inilah yang iblis ingin coba gagalkan dalam kehidupan kita. Hidup kita dibuat acak-acak dengan adanya permasalahan dan seterusnya. Oleh karena itu kita harus merapikan kehidupan kita. Mana prioritas? Sehingga Kristus ada dalam setiap aktivitas dan apa yang kita laksanakan. Nah, setelah kita sudah tahu bahwa apabila ciri-cirinya di saat Tuhan sebagai batu penjuru, pertama adalah kita hidup di dalam Dia, dua, bertumbuh, ketiga adalah rapi tersusun, yaitu adalah merapikan kehidupan kita. Yang keempat adalah menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Nah, menjadi bait Allah yang kudus adalah berarti hidup kita harus sesuai dengan
rencana dan keinginan Tuhan. Nah, kita bisa belajar dari Daniel 6 ayat 10. Kita bisa belajar bagaimana Daniel menjadi seorang yang begitu kudus. Daniel 6 ayat 10. Ketika Daniel mendengar tentang hal itu, pulanglah ia ke rumahnya, ke kamarnya yang di tingkat atas, mempunyai jendela-jendela yang menghadap ke arah Yerusalem. Dan seperti biasanya, ia berdoa kepada Allah dan memujinya 3 kali sehari dengan berlutut di depan jendela-jendela yang terbuka itu. Di sini kita bisa melihat bagaimana Daniel menghadapi permasalahan. Di saat dia tidak diperbolehkan untuk memohon kepada Tuhan, malah dia melakukan berlawanan. Yaitu apa yang dia pegang adalah dia tetap memohon kepada Tuhan. Di sini kita melihat bagaimana kerendahan hatinya dari Daniel. Di sini kita bisa melihat bagaimana dalam tempaan apapun, Daniel tetap berfokus kepada Tuhan, dan dia tetap berlutut kepada Tuhan, dan dia berdoa kepada Tuhan. Ada masalah, dia menghadap Tuhan. Apakah kita melakukan hal yang sama? Itu kita juga mesti introspeksi. Apakah kita benar-benar seperti dia? Nah, ini di sini saya sangat menarik yang saya melihat bahwa dia mengarahkan jendelanya kepada Yerusalem, berarti ada tujuan. Yerusalem adalah tempat bait Allah pada waktu itu. Dan biasa dia lakukan. Berarti apa? Dia membiasakan dirinya, kehidupan dia, untuk berdoa dalam permasalahannya. Dan itu bukan pas lagi ada masalah doang dia berdoa. Yang biasa dia lakukan tiap hari, yaitu adalah berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Nah, di sini kita melihat bagaimana Daniel menaruh kehidupannya, menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Menjadikan hidupnya adalah sebagai bait Allah yang kudus. Nah, saya bisa melihat suatu ilustrasi. Seperti kayak fondasi ya. Suatu kapal. Setiap kapal itu pasti mempunyai keel. Ini yang namanya keel. Dasar. Mau kapal besar, mau kapal kecil. Pasti memiliki keel. Keel itu adalah bagian bawah dari suatu kapal. Apabila suatu kapal diombang-ambing oleh ombak, dia pasti akan kembali lagi posisinya ke tengah. Jadi kalau misalnya kapal itu diombang-ambing, sama seperti dalam kehidupan kita. Diombang-ambing, selalu kapal itu akan hancur apabila tidak mempunyai keel. Atau ada yang disebut namanya di dasar dari sebuah kapal. Yaitu adalah keel itu tadi. Jadi keel ini berguna apa? Sebagai fondasi dari suatu kapal. Kalau terjadinya permasalahan, kita terombang-ambing, tidak usah khawatir. Apabila keel itu di situ, atau yang disebut namanya dasar dari kapal itu, kita menaruh Kristus di dalamnya. Sehingga tidak mungkin kita mudah goyah. Tidak mudah kita untuk jatuh. Tidak mudah untuk kita memperoleh permasalahan. Oleh karena itu kita pentingnya kita mempunyai keel. Nah, ciri-ciri dari kita menaruh Tuhan Yesus Kristus sebagai batu penjuru, kita harus hidup di dalam Dia. Kita harus bertumbuh. Dan ketiga, kita harus hidup, kita harus rapi tersusun dan menyiapkan hidup kita menjadi suatu yang kudus. Karena inilah tujuannya dari Yesus Kristus itu sebagai batu penjuru dalam kehidupan kita. Yaitu adalah Efesus 2 ayat 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Hidup kita harus menjadi bagian yang indah, sesuatu yang kudus, sesuatu yang rapih, sesuatu yang pantas untuk Tuhan atau Roh Kudus hidup di dalam kita. Roh di sini R itu di dalam huruf besar. Berarti apa? Tubuh kita, hidup kita, itu adalah kediaman Allah. Kita tidak bisa sembarangan dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh sembrono dalam kehidupan kita. Kita harus mempersiapkan hidup kita itu ada sesuatu yang layak menjadi tempat kediaman Tuhan. Tidak mudah, tidak gampang, tapi harus bisa kita laksanakan. Kita harus belajar dari Daniel, bagaimana dia bisa menaruh hidupnya kudus dan menjadi suatu tempat yang indah untuk tempat kediaman roh. Itulah tujuan hidup kita. Supaya kita hidup dibangun dalam kehidupan kita dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu, apabila kita menaruh batu penjuru, Yesus sebagai batu penjuru dalam kehidupan kita, kita tidak gampang goyah. Hidup kita pasti akan tersusun dengan baik. Kita pasti akan bertumbuh dalam Kristus. Dan kita pasti harus menjalankan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita lewat perintah-perintahnya. Jadikan Yesus Kristus sebagai fondasi dalam kehidupan kita. Maka percayalah hidup kita selalu akan diberkati dan disertai oleh Yesus Kristus. Kira-kira itu saja yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.
Ya. Ya. Terima kasih pada Pak Andre yang sudah membawakan pesan lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini ya, lewat Yesus batu penjuru. Baik, kita sebelum berdoa ada sebuah pengumuman yang akan disampaikan oleh Pak Hendra Halim. Silakan Pak Hendra. Suaranya belum di-unmute. Pak Hendra. Ya, shalom. Udah Oke. kedengaran suara saya? Oke. Ya, saya mau umumkan sesuatu. Sebentar, share. Ya, ini. Dr. Samuel Pang mengadakan kelas untuk pembelajaran firman Tuhan, khusus di Perjanjian Lama ya. Perjanjian Lama dulu dari Kitab Kejadian, yaitu firman dan hikmat, hermeneutik dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Ya, dia akan diadakan setiap Sabtu, onsite-nya di GPIA Alika, ada tertera alamatnya, dan juga di dalam Zoom. Ya, jadi Bapak Ibu yang memang berminat untuk memperdalam pengetahuan Alkitab ya. Jadi ini nggak bisa, tentunya nggak bisa orang biasa-biasa saja, saya mau ikut gitu. Nggak bisa, harus ada pengetahuan dasar Alkitabnya. Nah, ini karena dibahasnya terlalu dalam ini ya. Jadi levelnya itu sudah master teologia sampai doktor teologia. Jadi Bapak Ibu yang memang merasa, aduh saya terpanggil untuk belajar lebih dalam lagi firman Tuhan, silakan bergabung kepada kami, boleh datang ya di Serpong, Tangerang Selatan, dan juga boleh ikut dalam Zoom ya. Tentunya ini akan diabsen ya dengan ketentuan tertentu untuk bisa lanjut terus ikut ya. Diadakan oleh dan diajarkan langsung oleh Bapak Dr. Samuel Pang dan tidak ada biaya yang dipungut, free. Bahkan kalau Bapak Ibu datang, kami menyediakan makanan untuk Bapak Ibu sekalian untuk makan siang bersama. Demikian pengumuman dari saya. Terima kasih Pak Hendro. Oke, mantap ya. Bible class itu penting banget. Tapi di sini ada notisnya ya bagi yang serius. Kalau yang mau main-main tunda dulu, next aja. Oke. Itu di skip infonya. Baik, kita mau berdoa syafaat pagi hari ini dan saya minta tolong kepada Ibu Rosa untuk bantu doa syafaat. Shalom, selamat pagi Bu Rosa. Bantu kami untuk doa syafaat pagi hari ini. Ya, saya lihat ada Ibu Stefani yang sudah resen. Silakan Bu Stefani. Oke, shalom semuanya. Terima kasih untuk adik saya Adrian yang udah membawakan firman Tuhan. Jadi semua itu batu penjuru, the right foundation untuk melayani Tuhan ya. Saya hanya mau didoakan karena saya mau bersyukur. Sudah satu yang saya jalankan, Gamma Knife Surgery, Tuhan pimpin, Tuhan lindungi, Tuhan berikan saya sukacita terus, sehingga saya boleh terus menyatakan betapa luar biasanya Tuhan kita. Pada pagi hari ini, nanti sore jam 4, saya akan melakukan radiasi, yang kemudian radiasi saya akan lanjut terus sampai sebelum Chinese New Year. Saya minta untuk waktu saya datang di dalam radiasi itu, biar ada orang-orang juga yang nantinya bisa saya layani, dan mereka bisa lihat juga bahwa bersama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil, bersama Tuhan Yesus itu yang ada hanya sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih, itu saja yang saya minta didoakan. Terima kasih atas doa seluruh GWG, sampai saya
tetap sekarang masih hadir pagi-pagi sukacita, plester kiri kanan nggak masalah. Yang penting memuliakan nama Tuhan. Oke, kemudian Pak Edward silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya terima kasih Adrian atas sharing firman-nya, luar biasa ya. Minta tolong nanti untuk Ibu, saya tadi sampai lupa yang akan berdoa siapa ini. Ibu Rosa. Saya. Ibu Rosa minta tolong kami satu keluarga betul-betul bersyukur Ibu, bagaimana Tuhan sudah pimpin apa yang sudah kami atau Stefani yang sudah Stefani kerjakan